Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Mimil Karmila dari Produk PAI Kampus 2 STAI Darul Ihsan. Nah, di sini aku bakal nyeritain sama kalian seorang yang legendaris di kalangan umat Islam. Orang ini bisa menjadi orang yang terkenal di kalangan Indonesia, di kalangan umat muslim ini karena apa yang dilakukannya, yaitu menjatuhkan ibu kota Konstantinopel. Karena pada zaman itu Konstantinopel merupakan kota yang sangat terjaga dan anti dijatuhkan, akan tetapi oleh seorang ini Konstantinopel dapat terjatuh meskipun emang tidak dengan cara yang mudah. Nah, sekarang siapakah orang itu? Orang itu adalah Muhammad Al-Fatih. Nah, Muhammad Al-Fatih ini lahir pada tanggal 29 Maret 1432 di kota Edirne, ibu kota otonom, yaitu dari orang tua yang bernama Sultan Murad II dan Huma Hatun, yang dimana Sultan Murad II ini adalah salah satu pemimpin yang memimpin Kesultanan Otonom pada masa itu. Nah, Muhammad Al-Fatih ini terkenal dengan apa yang dilakukannya itu karena bisa jadi efek dari dia kecil, karena pas dia kecil itu orang tuanya ini sampai milih-milih orang-orang yang akan menjadi Muhammad Al-Fatih ini, karena mereka berharap Muhammad Al-Fatih ini bisa menjadi raja selanjutnya yang bisa menjadi orang yang bertanggung jawab, berwibawa, dan dapat mengayomi rakyat-rakyatnya. Nah, orang-orang yang menjadi guru Muhammad Al-Fatih ini salah satunya adalah Syekh Ahmad Al-Qurani, yang mana Syekh Ahmad Al-Qurani ini menjadi guru pertama dari Muhammad Al-Fatih. Nah, Syekh Muhammad Al-Qurani ini terkenal dengan ketegasannya. Terus ada juga guru yang lainnya adalah Syekh Syamsuddin. Syekh Syamsuddin ini juga merupakan salah satu guru Muhammad Al-Fatih, yang dimana nasabnya itu masih berkesinambungan dengan salah satu Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ilmu-ilmu yang didapatnya dari guru-guru tersebut adalah syariat, biologi, kimia, fisika, kedokteran, dan sejarah. Nah, dari Muhammad Al-Fatih belajar bersama guru-gurunya, Muhammad Al-Fatih ini menjadi tahu bagaimana orang-orang mengalahkan atau bagaimana orang-orang merencanakan peperangan. Jadi Muhammad Al-Fatih ini sudah ada gambaran gimana yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukannya. Nah, pada umur 11 tahun Muhammad Al-Fatih ini diberi kesempatan dari ayahnya untuk menjadi seorang raja, meskipun masih kecil, yaitu umur 11 tahun. Akan tetapi setahun kemudian Muhammad Al-Fatih ini mungkin merasa kewalahan dengan tanggung jawabnya, karena di situ juga keadaannya Muhammad Al-Fatih ini masih kecil. Nah, maka dari itu Muhammad Al-Fatih ini memanggil ayahnya kembali untuk menjadi raja yang memimpin umat Islam, karena Muhammad Al-Fatih ini masih butuh pengalaman dan pengetahuan agar lebih bisa menjadi pemimpin yang lebih hebat. Dari situ kembalilah ayah Muhammad Al-Fatih menjadi raja.
Sampailah pada tahun 1451 ayah Muhammad Al-Fatih wafat, sehingga tahta tersebut menjadi kosong, dan mau tidak mau Muhammad Al-Fatih kembali lagi ke awal tahtanya, yaitu menjadi pemimpin. Nah, Muhammad Al-Fatih ini balik kepada jabatannya, yaitu menjadi pemimpin, itu telah berumur 19 tahun. Nah, mungkin itu bisa disebut sudah lebih matang ya. Sekarang kita bahas bagaimana cara Muhammad Al-Fatih sampai bisa menjatuhkan atau mengalahkan Konstantinopel. Nah, jadi menjatuhkan Konstantinopel itu bukan hanya dengan perjuangan sedikit, akan tetapi dengan perjuangan yang sangat-sangat diperjuangkan, atau dalam bahasa kita sekarang adalah sangat effort gitu ya. Karena memang Konstantinopel ini terkenal dengan pertahanannya yang sangat kuat dan ketat. Nah, salah satunya adalah dikelilingi dengan tembok-tembok besar. Sampai-sampai tembok itu ada 3 lapisan. Nah, maka dari itu Konstantinopel itu memang menjadi susah ditembus oleh pasukan-pasukan lain. Jadi sebelum Muhammad Al-Fatih ini memang banyak juga pasukan yang berusaha untuk menjatuhkannya Konstantinopel. Sekarang bagaimana Muhammad Al-Fatih ini sampai bisa kalau bahasa kita mah pede untuk bisa mengalahkan Konstantinopel? Yaitu karena pada sebelumnya Muhammad Al-Fatih ini mendengar dari gurunya, yaitu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa orang dari salah satu umat muslim ini akan menjadi pemimpin paling hebat, dan juga ada pasukan paling hebat yang akan bisa mengalahkan Konstantinopel. Nah, setelah mengatakan itu, guru Muhammad Al-Fatih juga mengatakan bahwa Muhammad Al-Fatih lah yang dimaksud oleh Rasulullah itu. Maka dari itu Muhammad Al-Fatih ini menjadi semangat, karena itu menjadi motivasi yang harus diperjuangkan oleh beliau gitu. Nah, mari kita urutkan rencana Muhammad Al-Fatih untuk menyerang Konstantinopel. Pertama-tama Muhammad Al-Fatih menyiapkan 7.000 orang untuk menjadi pasukan nanti, yang dimana 7.000 orang ini pada siang hari dilatih fisiknya untuk nanti peperangan, dan pada malam hari 7.000 orang ini dilatih dalam spiritualnya, itu dengan cara diajak tahajud atau zikir dan mengingat Allah, dan untuk meminta pertolongan kepada Allah gitu. Terus yang kedua adalah menutup selat Bosporus dengan cara yaitu membangun benteng yang bernama Rumeli Hisali. Jadi Konstantinopel ini berada di dekat sungai, pulau, dan juga daratan gitu ya. Nah, jadi dikarenakan daratan ini sudah dikelilingi oleh tembok-tembok besar yang sampai 3 lapis. Nah, Muhammad Al-Fatih ini mempunyai ide, rencana untuk menutup akses perjalanan dari perairan, yaitu dengan membangun benteng yang disebut Rumeli Hisali. Nah, fungsi membangun benteng ini adalah untuk mencegahnya orang luar membantu Konstantinopel, karena
pada saat peperangan bisa jadi kan orang luar dapat membantunya, sehingga Konstantinopel berhasil mengeluarkan diri atau tidak dapat dijajah oleh Muhammad Al-Fatih ini. Maka dari itu Muhammad Al-Fatih ini setelah ada pemikiran tersebut, membangunlah benteng di perairan, yaitu disebut Benteng Rumeli Hisari. Nah, benteng ini dibuat oleh 5.000 orang ya, gitu. Terus setelah itu Muhammad Al-Fatih merasa bingung harus melakukan perencanaan apalagi, karena Muhammad Al-Fatih ini berpikir untuk merobohkan benteng-benteng yang ada di daratan Konstantinopel. Nah, pada saat berpikir gitu, datanglah satu pemuda kepada beliau yang bernama Orban, yang dimana pemuda ini dari Hungaria, dan menawarkan kepada Muhammad Al-Fatih ini untuk dibuatkan senjata yang bernama Maryam. Nah, Maryam ini adalah sebuah senjata yang sangat besar, yang dimana paling kecilnya itu berukuran 3 meter dan yang paling besarnya itu adalah 8,5 meter. Nah, setelah mendengar tawaran dari Orban ini, Muhammad Al-Fatih ini menyetujuinya untuk dibuatkan Maryam yang berjumlah 69. Nah, setelah itu Muhammad Al-Fatih juga membuat atau menyiapkan 400 kapal perang, yang dimana kapal ini akan berada di perairan. Setelah itu orang-orang yang menjadi pasukan Muhammad Al-Fatih ini ditambah lagi, yang tadinya 7.000 menjadi 25.000 orang. Nah, 25.000 orang ini juga tidak terlepas dari pelatihan fisik dan juga pelatihan spiritual, nilai spiritual pada malam hari, karena Muhammad Al-Fatih ini termasuk pemimpin yang sangat taat kepada Allah, sampai-sampai tidak pernah meninggalkan sholat rawatib. Nah, sampai pada tanggal 6 April tahun 1453 yang bertepatan hari Jumat, mereka siap berangkat ke Konstantinopel. Nah, setelah tiba di Konstantinopel itu, mereka mengirim surat kepada ibu kota mereka, karena kebiasaannya gitu. Jadi kalau sebelum perang itu ada dulu penawaran, yang dimana penawaran itu ada 2 pilihan. Yang pertama adalah mundur dengan menyerahkan Konstantinopel kepada Muhammad Al-Fatih, dan yang kedua adalah dilanjutkan perangan. Karena Konstantinopel ini memilih melanjutkan peperangan, maka dari itu Muhammad Al-Fatih siap untuk memerangi Konstantinopel. Nah, sebelum mulai dari peperangan itu, karena bertepatan juga dengan hari Jumat, Muhammad Al-Fatih beserta pasukan melaksanakan sholat Jumat dan berdoa agar ini dapat diselesaikan dan dilancarkan agar tidak banyak yang menjadi korban. Peperangan yang dimulai pada tanggal 6 April ini belum sampai pada titik berhasil. Nah, itu tuh berlangsung sampai tanggal 20 April. Jadi peperangan itu dilakukan dari 6 April sampai 20 April itu masih belum berhasil untuk mengalahkan Konstantinopel. Nah, setelah itu Muhammad Al-Fatih menjadi berpikir
apakah peperangan ini dilanjutkan atau diberhentikan aja gitu. Nah, pada malam harinya, pada suatu waktu dikumpulkanlah semua pasukan dan orang-orang yang berjuang untuk mengalahkan Konstantinopel untuk mendiskusikan hal tersebut. Pada waktu Muhammad Al-Fatih ini mengeluarkan pendapatnya yang ada dua pilihan tadi, semua orang yang ada di situ itu terdiam. Sampai pada waktunya ada orang yang berbicara, yaitu Khalil Fasa, yang dimana Khalil Fasa itu merupakan penasehat hukum Kesultanan Ottoman. Dia berkata bahwa pemimpin berkata, wahai pimpinan, sudahilah peperangan ini gitu. Lebih baik kita kembali ke kota kita masing-masing, ke tempat kita masing-masing. Nah, di situ Muhammad Al-Fatih termenung dan terpikirkan untuk kembali lagi, untuk mundur dari peperangan ini, yang pada akhirnya ada salah satu orang yang menggebrak meja. Nah, dimana orang itu merupakan salah satu pasukan dari Muhammad Al-Fatih ini, dan pasukan itu berkata bahwa Muhammad Al-Fatih, kita kesini itu untuk memperjuangkan hidup mulia atau mati syahid. Nah, tidak ada kita pergi ke sini itu untuk berniatan mundur dari peperangan. Nah, dari situ Muhammad Al-Fatih terbukalah pikirannya untuk melanjutkan peperangan ini, karena setelah pasukan itu berkata demikian, pasukan-pasukan lainnya mengucapkan Allahu Akbar, yaitu takbir, karena mereka termotivasi oleh kata-kata pasukan yang lainnya gitu. Jadi telah disepakati pada waktu itu bahwa peperangan ini akan dilanjutkan. Muhammad Al-Fatih ini berkata kepada semua pasukan dan yang lainnya bahwa sebenarnya aku sudah memikirkan ini jauh sebelum peperangan ini. Jadi rencananya itu adalah nanti kita naik perahu, terus berhenti di Teluk Tanduk Mas. Terus setelah itu kita angkat perahu kita, bawa perahu kita ke daratan. Nanti sudah ke daratan, kita akan masuk ke wilayah Konstantinopel. Setelah mendengar pendapat Muhammad Al-Fatih ini, semua pasukannya berpikir dan berwajah gitu, karena sesuatu yang sangat mustahil banget gitu, perahu untuk perang ya, yang gak terbayang besarnya seperti apa. Nah, itu harus diangkat oleh mereka ke daratan, yang mana jalannya itu enggak mulus karena banyak juga bebatuan dan kerikil-kerikil yang berada pada jalan tersebut gitu. Nah, tapi setelah mereka pikir-pikir, karena mereka ini berada pada jalan Allah, maka Allah itu pasti akan membantu mereka dan pasti ada pertolongan dari Allah gitu ya. Pada saat itu kapal yang tersisa setelah peperangan selama 14 hari itu adalah 72 kapal. Nah, yang berarti 720 kapal ini itu dibawa ke daratan ya. Nah, itu terjadi pada tanggal 21 Maret dan dilanjutkan dengan tanggal 22 Maret. Jadi waktu pemindahan kapal dari lautan ke daratan ini adalah hanya dengan membutuhkan 1 malam saja. Pada tanggal 22 Maret sampai 27
Maret. Pada saat itu pasukan Muhammad Al-Fatih ini berhasil melubangi tembok tersebut. Nah, pada tanggal 28 ini nggak dilanjutkan peperangannya, akan tetapi dibuatkan istirahat dulu si pasukannya dengan cara yaitu lebih mendekatkan diri kepada Allah, yang dimana misalkan seperti tahajud, berdoa bersama secara khusyuk, dan juga berpuasa. Jadi Muhammad Al-Fatih ini menyuruh kepada seluruh pasukannya yang tersisa untuk berpuasa sebelum perang dilanjutkan. Nah, setelah mereka melakukan peristirahatan secara lahir dan batin, nah pada tanggal 29 paginya sebelum subuhnya itu mereka diajak juga oleh Muhammad Al-Fatih ini melaksanakan tahajud berjamaah untuk kembali berdoa kepada Allah agar peperangan hari ini bisa dilancarkan dan dimudahkan. Nah, setelah itu pada siang harinya dimulai lagi peperangan tersebut dilanjutkan. Kan tetapi dari peperangan pada kali ini enggak langsung semuanya keluar, akan tetapi sebaliknya yaitu dengan berurutan gitu. Pertama golongan pertama, terus yang kedua golongan kedua, dan yang ketiga golongan ketiga, dan antara golongan 1 ke golongan 2, golongan 2 ke golongan 3 itu di sela-sela 2 jam. Nah, pada saat waktu asar pertama kalinya di Konstantinopel dikumandangkanlah adzan. Jadi pada waktu asar tersebut peperangan ini telah dimenangkan oleh Muhammad Al-Fatih beserta pasukannya dan dikumandangkan untuk pertama kalinya di Konstantinopel ini adalah adzan, juga mengibarkan bendera. Nah, jadi hikmah atau pelajaran menurut saya yang bisa dapat kita pelajari dari cerita Muhammad Al-Fatih ini yaitu bila mana kita sudah ada pada jalan Allah, maka itu semua akan dipermudah oleh Allah, mau itu dengan cara langsung atau secara tidak langsung, atau secara tidak disadari ataupun tidak. Maka dari itu semoga kita semua yang ada pada jalan Allah, mau itu apapun pekerjaannya, apapun yang dikerjakannya, semoga kita semua ada dalam pertolongan dan kasih untuk kelancaran untuk menyelesaikan. Sekian cerita dari saya, semoga ini bisa bermanfaat khususnya buat saya, umumnya buat kita semua. Mohon maaf juga bila ada kata yang salah atau pengertian arti yang salah ataupun cerita yang salah, karena di sini saya sedang dalam proses pembelajaran. Nah, juga perlu diketahui oleh kalian, saya sebelum bisa menceritakan kepada kalian itu sebelumnya mendengarkan juga cerita-cerita dari orang lain dalam video YouTube. Salah satunya yang saya full tonton itu adalah dari Nadia Omara, yang dimana Nadia Omara juga itu menceritakan ceritanya itu dikutip dari cerita Ustadz Feli. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.